Firman adalah kekuatan Allah dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat kita terima dengan beriman, dengan percaya, bila firman itu, benih ilahi itu bertumbuh dan terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah bagi kemuliaan bagi Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah Jumat yang kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan, kita menyadari siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Saudara, firman itulah yang menjadikan alam semesta ini dengan segala isinya. Dan puncak penciptaan Tuhan adalah menciptakan manusia. Setelah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, terakhir menciptakan manusia. Itulah ciptaan yang paha karya. Dan Tuhan menciptakan secara khusus. Tuhan mengambil debu tanah yang tidak berarti, tetapi kemudian membentuk manusia dan dihembuskan nafas hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Dan manusia yang diciptakan pertama merupakan gambar Allah yang sempurna, yang kudus, tidak bercacat celah, dan ditempatkan di taman Eden sampai manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa, maka gambar Allah menjadi rusak. Maka semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, dari orang tua kita, saudara, papa kita, ayah kita, saudara, sudah bawa tabiat dosa. Jadi saudara, karena kasih Tuhan, karena kasih Allah, maka firman yang menjadi sama dengan manusia, mengembalikan kembali supaya kita kembali serupa dengan penciptaan semula seperti Kristus. Jadi Tuhan begitu mengasihi saya dan tidak ada satupun orang yang benar, maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Dia tanggung dosa kita, upah dosa kematian, saudara, ya. Jadi kalau tidak berdosa, tidak mati. Ternyata sudah mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa, maka semua akan mengalami kematian. Tuhan Yesus datang menjadi sama dengan manusia, tapi dia bukan dari benih laki-laki, adalah firman Tuhan. Jadi satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berdosa hanya Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, tidak bisa mati. Dia tidak berdosa, tidak bisa mati. Tapi karena dia harus penanggung dosa umat manusia, nyawa harus dibayar nyawa, maka dia harus mati. Dan kemudian dia harus mengalami penyiksaan seperti itu. Saudara, kalau saudara lihat The Passion, ya betul ya, film The Passion, sudah sekalian, kalau saudara secara medis, waktu diajar seperti itu, saudara, ya, kemudian disalib awal-awal itu dia langsung mati. Tidak kuat, saudara, ya. Tidak mungkin kuatlah manusia seperti itu, saudara. Suruh mikul salibnya sendiri, jatuh berkali-kali, saudara. Seperti itu. Kalau kita lihat, itu pun diceritakan dengan aslinya masih lebih ringan. Sekejam itu masih lebih ringan, saudara. Tuhan Yesus sudah bisa mati, saudara. Kalau dia bisa mati, lebih baik cepat mati. Orang kalau menderita, saudara, ya, dia kan pentingnya cepat. Mesti kalau orang tidak sembuh cepat mati. Dia tidak bisa mati dan dia harus tanggung di atas kayu salib, saudara. Dan saat setelah dia berseru pada Allah Bapa Elisabeth tadi, sudah sekali, itu jam 3, dia merasakan terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Itu puncak penderitaannya. Dan setelah sebelum Sabat tiba, maka Yesus menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati karena salib, tapi dia serahkan nyawanya untuk menebus saya dan saudara. Karena Tuhan mencintai saya dan saudara. Tuhan ingin mengembalikan kembali ciptaan Tuhan semula. Ya. Semua manusia tidak meleset dari ciptaan Tuhan semula. Jadi Tuhan ingin mengembalikan kita. Tidak ada satupun. Maka melalui Yesus. Dan Tuhan bangkit, saudara. Dan Tuhan bangkit memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita perlu nyadar, kita semua butuh juru selamat. Kita semua butuh juru selamat. Di iman yang lain tidak butuh, saudara. Maka mereka akan menghadapi penghakiman. Tapi bagi orang yang percaya,
nasibnya beda. Langsung pulang ke rumah, Bapak di surga beda. Saya kemarin Jumat Agung di doa pagi saya sampaikan itu, saudara. Dan sekarang kita akan belajar. Tuhan sudah bangkit bagi kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit untuk saya dan saudara, dan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Jumat Agung Tuhan sudah membuktikan kasih Allah yang begitu sempurna. Dan hari ini kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan saya dan saudara. Maka perlu kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Maka sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang baru, diperbarui, senantiasa diperbarui. Dan secara khusus hari ini diingatkan, maka kita ingin memperbarui lebih dan lebih lagi. Kita akan belajar supaya kita benar-benar tambah hari tambah cinta Tuhan, ya, tambah sayang Tuhan. Tidak ada keajaiban baru tanpa hati yang baru. Tidak ada keajaiban baru tanpa hati yang baru. Tidak akan terjadi new wonders. Tidak ada akan keajaiban yang baru walaupun Tuhan sudah memberikan rema bagi gereja kita, yaitu keajaiban yang baru. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang baru, ya tidak bisa menerima. Jadi kalau kita baca saudara di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yuk kita baca, perhatikan baik-baik ya. Kamu akan kuberi hati yang baru. Siapa yang kasih? Tuhan, saudara. Tuhan perhatikan, kamu akan kuberi hati yang baru. Gak usah sombong bahwa kita bisa hidup salah, hidup ini, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberi hati yang baru. Hanya Tuhan yang bisa memberikan roh yang baru. Beda, saudara, dengan orang yang di luar Tuhan merasa dirinya bisa. Gak bisa, saudara, untuk hidup kudus gak bisa. Tapi untuk di dunia dia bisa. Untuk semua yang ingin dia capai di dunia bisa. Tapi untuk surga jangan harap dengan bisa kekuatannya sendiri. Gak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa saudara meraih surga dengan kekuatan sendiri, Tuhan Yesus sudah perlu datang ke dalam dunia. Karena tidak ada yang bisa. Maka Allah datang ke dalam dunia. Gak bisa orang bisa memiliki hati yang berkenan pada Tuhan kalau tidak Tuhan yang memberi. Sudah Yeskiel ini ditulis saudara sekalian ketika itu bangsa Israel sudah dibuang dan mereka hidupnya sangat terhina. Ya, orang yang di luar Kristus sudah jatuh dalam dosa, hidupnya itu terhina. Nah saudara, Tuhan merasa namaku ini terhina. Aku memberi hati yang baru bukan karena kamu, tapi karena namaku. Karena aku Allah yang mengasihi, aku memberi hati yang baru. Di saudara dikasih Tuhan, maka melalui saat ini saudara dan juga Jumat Agung kita perlu merendahkan diri. Siapa kita sih, saudara? Ya. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menebus saya dan saudara. Dia bayar dengan harga yang mahal. Ketika kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus, saudara menjadi berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan karena kau sudah dipilih. Dosamu diampuni dengan kuasa darah Yesus. Dosa tidak bisa ditutupi dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan kebajikan, tidak bisa. Dosa tetap dosa. Kalau di iman yang lain mungkin seperti itu. Saya korupsi, tak tutupi buat persembahan membangun rumah ibadah. Dosa tetap dosa. Selingkuh tak tutupi dengan amal yang banyak. Yang tak selingkuh pakai duit sebanyak. Ngawur saudara ya. Tak bisa saudara. Tuhan yang memberi hati yang baru, roh yang baru,
supaya kita menjauhkan tubuh kita dari hati yang keras, dari dosa, supaya kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Sudah, sekali lagi, mujizat yang baru hanya bisa diterima dengan hati yang baru, tidak bisa diterima dengan hati yang lama, saudara. Nah, hidup kita sudah bertobat, mungkin kita dalam menjalani hidup ini bisa sempat juga terluka, sakit hati, saudara sekalian, mungkin juga dengan berbagai hal membuat kita terikat dengan yang lain, mungkin kita lebih fokus kepada yang lain dan sebagainya, hati kita tercondong pada kenikmatan dunia dan sebagainya, tanpa sadar bisa jauh daripada Tuhan. Maka Tuhan memberikan hati yang baru. Nah, hati yang baru, saudara, roh yang baru butuh, saudara sekalian, ya, wadah yang baru. Ketika Tuhan hendak mencurahkan anggur yang baru, tidak bisa dengan kantong yang lama, kirbat yang lama. Kalau kirbat yang lama bisa pecah nanti, apakah harus ada kirbat yang baru? Tuhan akan memberikan, saudara, yang baru. Kalau kita dengan cara yang lama, ya nggak bisa. Pintu yang baru harus kita buka, saudara sekalian. Tuhan menghendaki ada sesuatu yang baru. Kalau sekarang di dunia yang maju seperti ini, kita tidak lepas namanya smartphone. Kalau smartphone masih jadul, saudara, terus ini ada aplikasi-aplikasi yang baru, wah, nggak bisa lagi download. Atau kapasitasnya, ya, memorinya itu terbatas, saudara mau foto-foto, mau simpan, nggak bisa. Mesti harus disingkirkan yang lain untuk bisa menerima yang baru. Pakai yang lama-lama, yang kecewa, yang segala sesuatu yang lama, semua yang lama itu, semua yang tidak baik dibuang, saudara, supaya kita bisa menerima hatinya Tuhan yang baru. Kalau tidak, saudara susah. Saudara kalau masih menyimpan kepahitan, saudara masih menyimpan kekecewaan, terus datang firman Tuhan yang baru seperti ini tidak bisa diterima. Kalau itu tidak disingkirkan, tidak bisa terima, saudara. Ada penolakan dari diri. Mana buktinya Tuhan saya berdoa sekian lama, mana buktinya tidak diberi jawaban? Nah, sedangkan Tuhan berkata, apakah zaman baru akan segera datang? Tapi karena kita masih kecewa ini tidak buang, ini yang menjadi penghalang daripada berkat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Buang dulu, saudara. Walaupun sudah sekian lama saya berdoa belum dijawab, buang dulu itu. Ayah percaya Tuhan pasti menjawab. Pasti akan Tuhan jawab, keajaiban akan terjadi. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan begitu iman kita positif, Tuhan akan memberkati, saudara. Jadi, saudara, yang dikasih Tuhan itu yang dimaksud, saudara, ya. Buang semua yang tidak baik. Nah, saudara sekalian, area pertama hati kita yang Tuhan lihat, saudara, yang Tuhan mau sentuh itu bukan pelayanan kita, ya, bukan masalah kita, tetapi bukan juga masa depan kita, tetapi adalah kasih. Kasihmu. Tuhan itu lihat hati. Lalu yang dilihat di dalam hati itu apa? Kasih, saudara. Ya, yang dilihat itu bukan kasih. Kan hati kita masing-masing kan punya macam-macam, ya, punya macam-macam di dalam hati, saudara. Ada keinginan-keinginan berbagai macam, saudara. Terus ada juga cintamu kepada siapa? Cinta pada pasangan, ya harus. Tapi kalau itu yang paling utama, ya saudara sudah memberikan utama kepada yang lain, bukan Tuhan. Tuhan kan tahu. Mungkin juga anak yang menjadi yang dicintai yang lebih dari segala sesuatu dan sebagainya. Mungkin juga uangnya, mungkin hartanya, mungkin pekerjaan usahanya lebih daripada yang lain. Tuhan lihat kasihnya. Maka di dalam Alkitab juga dikatakan kasih itu yang terbesar. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar. Tuhan mau memperbarui hati kita, hati saya dan saudara, ya, memperbarui kasih kita, saudara sekalian. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan untuk memperbarui hati kita, kadang-kadang ya yang sudah baik-baik, ya sudah cukup baik, ya cuma Tuhan memperbaiki sedikit, mempertajam lagi kasihnya kepada Tuhan, menyempurnakan lebih lagi. Tapi ini sing rodok bobrok, saudara, ya, direnovasi. Ya, tapi ada yang bangunannya kalau rumah hanya sedikit, bocor sedikit, cuma sedikit, ya sedikit. Tapi ada yang sudah dimakan rayap,
harus dirobohkan. Nah, renovasi. Dan demikian juga setiap kita. Ada yang sudah memang hidup dalam berjalan dengan Tuhan, tapi belum ada hal-hal yang masih kurang, itu diperbarui, ya. Dipulihkan. Apa yang bobrok direnovasi. Jadi sudah dikasih Tuhan, tapi yang jelas Allah ingin memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan ketika kasih itu menyala, maka perubahan akan terjadi, ya, mengejutkan. Perubahan yang terjadi itu mengejutkan. Ya, sama ketika rumah direnovasi, saudara, ya, itu mengejutkan sekali. Ya, kalau kemarin juga Pak Baja sempat, ya, ada rumah jemaat yang dikasih, ya, dia dapat, dan dilihat Pak Baja kelihatannya masih ada beberapa yang kurang baik, nah, mau direnovasi. Nanti kalau sudah dicat kembali, direnovasi, wow, begitu berubah, jadinya berubah betul-betul, ya, menjadi perubahan yang besar. Nah, demikian juga ketika Allah memberikan hati yang baru, roh yang baru, tiba-tiba pribadi itu mengalami perubahan yang luar biasa. Dan orang lain yang melihat, bukan dirinya sendiri. Artinya dirinya sendiri sombong. Saya jatuh sejarah sekarang seperti ini. Bukan begitu, tapi orang lain yang melihat buah daripada hati yang Tuhan berikan, roh yang Tuhan berikan. Seperti Saulus, saudara sekalian. Pada mulanya dia begitu benci dengan orang Kristen. Saulus ini adalah orang yang baik, saudara. Dia cinta Allah. Dari sejak kecil, sejak muda, mungkin dari keluarga yang takut akan Tuhan, dididik sama Taurat. Itu orang Yahudi itu cinta Tuhan loh. Jangan dianggap tidak cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan sedemikian rupa sampai, saudara sekalian, hukum-hukumnya itu begitu macam-macam sampai ada 613 harus dilakukan. Tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dengan kekuatannya sendiri, dengan berusaha dengan dia untuk melakukan perintah firman Tuhan. Sampai Rasul Paulus berkata, aku muda, aku tidak ikutan seperti teman-temanku yang muda, hidup seperti itu suka-suka. Saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Seperti ketika seorang muda yang datang pada Tuhan, orang kaya yang datang pada Tuhan, ketika dia bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa selamat? Dan dia berkata, Tuhan, kau baik, ya, dan bagaimana aku bisa selamat? Tuhan berkata, ya, lakukan apa yang Tuhan bilang. Oh, sudah, sejak kecil aku sudah melakukannya. Apalagi yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, jual semuanya. Karena ternyata berhalanya adalah kekayaannya. Dan dia pulang dengan sekian. Itu orang warisi. Itu orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi bukannya orang yang tidak cinta Tuhan, bukan orang yang berusaha tidak cari Tuhan, cari Tuhan. Justru Saulus itu seperti itu, tapi karena dia tidak tahu rencana kasih karunia Tuhan, maka dia musuhi orang Kristen karena dianggap mereka sesat. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selubung yang menutupi dia terkoyak dan dia sadar. Dan ketika dia mulai terus, saudara, belajar lebih lagi mengenal Kristus, maka dia sadar semua yang kulakukan itu kayak sampah ketika kasih karunia, bukan karena usaha kita, karena anugerah Tuhan. Berubah, saudara. Begitu dia sadar, dia bukan mengejar anak-anak Tuhan, tapi dia malah membangun iman mereka. Berubah sampai umat orang Yahudi, umat itu dulu yang kejar-kejar orang Kristen, sekarang jadi orang Kristen. Terjadi perubahan. Nah, kalau hati yang baru, roh yang baru ada dalam hidup saya dan saudara, mestinya membawa perubahan sampai pasanganmu itu jadi berubah. Waduh, sekarang suamiku bareng beribadah di Pekalongan berubah. Sampai istri berkata, suamiku adalah pria yang terbaik. Ya, gitu. Ya, kemarin kan firman Tuhan, the best you. Mestinya saya jadi terbaik bagi diri saya, saudara sendiri. Kalau saudara jadi terbaik bagi diri saudara, saudara akan jaga hidup saudara. Saudara akan menyayangi tubuh saudara. Saudara akan menyayangi jiwamu, ya, rohmu,
Kau akan sayang. Aku tidak mau rohku nanti masuk neraka. Saya tidak mau jiwaku itu tertekan. Saya tidak mau semua pikiran-pikiran itu menguasai jiwa. Saya juga tidak mau sembarangan makan, sembarangan untuk tubuh saya, supaya tubuh saya sehat. Itu kita. Terus kita harus menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, supaya kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dalam keluarga, jadilah suami yang terbaik bagi istrimu. Sampai istrimu tadi berkata, aku bersyukur suamiku adalah pria yang terbaik bagi saya. Demikian juga saudara, istri harus jadi yang terbaik bagi suaminya. Sampai suami berkata, engkau adalah yang terbaik, wanita yang terbaik. Seperti Salomo yang memuji Solamit. Memang banyak wanita, tapi engkau yang terutama. Walaupun hitam-hitam manis, tapi engkau yang terutama, saudara. Itu si Salomo punya 1000, itu yang terbaik. Pasti harus seperti itu, saudara. Terbaik, jadi bos yang terbaik bagi karyawannya. Sampai karyawan bekerja di situ. Di bosku yang terbaik. Saya sudah kerja ke sana-sana, bos sana-sana kurang baik. Ini bos saya, bos anak Tuhan, orang Kristen. Dia terbaik. Nah, pasti gitu, saudara. Kalau jadi karyawan dan itu terbaik. Sampai bosnya berkata, kok karyawanku yang terbaik? Dari sekian banyak kamu yang terbaik. Karena kamu anak Tuhan, kamu jujur. Mestinya seperti itu. Ya, firman Tuhan kemarin poinnya, kalau diringkas seperti itu, saudara. Ya. Jadilah yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga orang berkata, kau yang terbaik. Dan dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Ya. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, itu benar, saudara, ya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjauh dari Tuhan. Jadi orang berdosa itu tidak suka beribadah. Kalaupun beribadah terpaksa, tapi batinnya tidak bisa. Gelisah, di gereja gelisah. Dengar firman Tuhan tidak tenang, hatinya tidak tenang. Ya seperti Adam dan Hawa. Begitu jatuh dalam dosa, ketika Tuhan hadir, hadirat Tuhan datang, malah dia sembunyi, menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi. Bukan manusia yang cari Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan terlebih dahulu mencari kita, saudara. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi kalau kita mengalami kasih Tuhan, diberi hati yang baru, kita mengalami, saudara sekalian, perubahan oleh kuasa Tuhan, sehingga orang di sekitar kita memuji kita, kita sadar semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya lebih. Tuhan yang memulihkan hatiku, Tuhan yang membentuk hatiku yang baru. Jadi semua karena Tuhan, bukan hasil usaha kita, tapi karena Tuhan. Jadi dosa apapun saudara sekalian. Dan kalaupun saudara belum mengalami perubahan banyak, saudara sekalian, Tuhan belum selesai, ya. Sepanjang hidup kita belum selesai, Tuhan akan menolong kita menyelesaikan hidup kita. Nanti seperti Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Karena pemelihara iman. Jadi seperti itu, saudara. Tuhan akan terus menolong kita sampai kita mengakhiri hidup kita. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan, sempat juga kita kan tidak sempurna. Jadi papa atau jadi suami mungkin tidak sempurna, sempat menyakitkan hati pasangannya, menyakitkan hati anak kita tanpa kita sengaja, kita mungkin marah, saudara sekalian, dan melukai hati anak, atau tanpa sadar kita bedakan antara anak satu dengan yang lain. Ya kayak Yakub kan, itu ketara sekali membedakan. Yusuf dikasih seperti itu. Ya, itu sebenarnya ajaran bagi kita. Kalau punya anak lebih dari satu, itu memang tidak bisa dihindari. Ishak
sayang dengan salah satu dari anak sekian, itu memang ya tidak bisa diomongin. Kadang-kadang yang disayang itu malah jengkelkan, makin makan makal, makin banyak merugikan, tapi itu yang dicintai. Sampai saudara kan, ngapain itu? Wes utang taki ya tetap disayangi ya, seperti anak sulung itu ya. Wow, saudara yang bungsunya seperti itu, tapi dia tetap sayang, nggak bisa dihindari. Kan mama sayang dengan anak yang satunya ini, apa-apa dikasih aku, kau ini tidak dikasih. Iya, itu tidak bisa dihindari. Tapi sekali lagi kita nyadari kita tidak sempurna ya di dalam. Nah, maka kita butuh hati yang baru yang Tuhan pimpin terus sehingga kita bisa menjadi baik. Nah, contohnya saudara sekalian, kasih Tuhan itu selalu mengasihi lebih dulu, seperti kalau bayi ya sedang belajar jalan dan berkali-kali ketika dia belajar jalan berdiri kan jatuh. Kalau jatuh terus mewek kan gitu, terus mamanya kan datang langsung digendong, langsung dibersihkan, nggak apa-apa ya. Lalu dibiarkan lagi, dia jatuh lagi, nangis lagi ya. Kita bangunkan lagi. Setelah beberapa kali ya jangan terus saudara ya, dan tidak mandiri, biarkan dia kan. Kalau orang barat gitu saudara ya. Jadi dia lepaskan anaknya di taman gitu, dia biarkan saja. Jatuh ya dia biarin, jatuh dia nangis ya dia biarin. Nanti begitu dia nangis tidak ada yang nolong, diam sendiri, bangkit sendiri, jalan lagi. Jadi gitu. Tapi awal-awal pasti saudara ya, orang tua membantu, orang tua menghibur, menguatkan, dan itu merasa diperhatikan. Tapi setelah itu dia harus mulai belajar. Nah, kasih yang Tuhan berikan yang baru akan menyalakan api yang baru. Jadi saudara, kasih yang Tuhan berikan, hati yang baru yang Tuhan berikan, saudara sekalian, akan menyalakan api yang baru. Semuanya saudara sekalian di dalam Tuhan tidak lepas dengan api Roh Kudus. Ya, jadi bukan api asing, ya, bukan api yang kita buat-buat, tapi yang dari Tuhan saudara. Ya. Jadi bisa jadi kita melayani, kita menyemangati diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita, dengan berbagai kemampuan kita sendiri, bukan begitu. Tapi api dari Tuhan, api Roh Kudus yang bekerja. Sudah kali api itu sudah apa? Api itu menimbulkan kerinduan yang baru. Nah ini saudara ya. Kalau api dari Tuhan pasti menimbulkan kerinduan kepada Tuhan. Tapi kalau api asing gak akan menimbulkan kerinduan bagi dia kepada Tuhan saudara ya. Mari kita baca Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi api kerinduan akan timbul. Seperti Daud ini saudara, hatinya begitu mengasihi Tuhan, dia berkata jiwaku itu nyari Tuhan, haus akan Tuhan, senantiasa ingin dekat kepada Tuhan, seperti tanah yang kering, begitu ada air langsung terserap. Mengalami kerinduan yang begitu dalam, bukan karena perkataan kita, saudara sekalian, tetapi kalau kita belajar, Daud itu bukan kalau ada waktu, kalau sempat. Kalau kita perhatikan saudara dari Mazmur yang Daud tulis, Mazmur 27 ayat keempat, dia begitu merindukan bait Allah saudara. Mazmur 27 ayat yang keempat, demikian saya bacakan ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kurindukan. Satu hal yang dirindukan. Ini hati yang api kasihnya menyala, pengennya dekat kepada Tuhan, ingin ke rumah Tuhan, selalu ingin dekat kepada Tuhan. Nah itu saudara sekalian. Lalu di Mazmur 122, Daud berseru, aku bersuka cita ketika dikatakan mari kita ke rumah Tuhan. Ada sukacita. Sudah dikasih Tuhan. Ada orang yang tetap setia, setia dalam arti saudara kekuatannya sendiri, karena ya itu kewajiban, karena sudah diangkat jadi asyir,
Saya sudah diangkat sebagai pendoa. Saya sudah diangkat sebagai koordinator. Jadi sudah seperti itu. Saya mesti harus melakukan, tapi tidak dengan hati, saudara ya. Hatinya sudah tidak lagi, apinya tidak ada lagi. Kita bisa perhatikan jemaat Efesus di Wahyu pasal 2 kata dunia, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Diperhatikan, Tuhan mencela orang yang di mata kalau kita lihat orangnya masih setia. Bahkan dia melakukan apa yang ini seperti itu. Dia tahu itu rasul palsu. Ya, dia tekun, saudara. Ini kekuatan dirinya karena tadi saya wajib. Karena itu memang tugas saya. Karena saya sudah dipilih. Karena saya sudah diangkat. Tapi Tuhan mencela, apa yang kamu lakukan itu? Karena aku mencela karena kau meninggalkan kasih semula. Nah, hati-hati saudara ya. Waktu pertama melayani, itu hati itu berkobar-kobar. Pasti saudara ya. Hari pertama kita diangkat, terus kita mulai jadi wah, datangnya awal. Jauh sebelum jamnya sudah datang, rapi lagi. Wah, hatinya berbunga-bunga. Pasti seperti itu, saudara. Orang yang jatuh cinta pertama, saudara, mengenal Kristus, pengennya hari Minggu terus, pengennya ke gereja terus. Kalau hari Minggu, saudara, ibadah tidak sekali, berulang. Kalau ada 3 kali, 3 kali, saudara. Karena cinta menang. Setelah itu, dia masih ke gereja, masih setia ke gereja, masih setia melayani. Tapi Tuhan berkata, kau meninggalkan kasih mula-mula. Dasarnya bukan lagi seperti kemarin. Wow, rindu, hatinya berbunga-bunga, saudara. Tapi sudah ya wis biasa. Ya sudah kewajiban saya. Tanpa sadar seperti itu. Ternyata Tuhan melihat. Ya. Walaupun masih seperti itu, masih ke gereja, masih melayani, tapi hatinya sudah berjauh dari Tuhan. Tidak lagi ada api Roh Kudus yang berkarya. Nah, hari ini kita minta supaya dipenuhkan lagi apinya, saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar, dari sini Tuhan mengingatkan, karena kau meninggalkan kasih semula, maka balik ke kasih semula. Balik ke kasih semula. Dan baliknya gimana? Ingatlah kepada awal kamu mulai terima Tuhan, dan saat kamu mulai melayani pertama, balik sama suami istri. Setelah berjalan sekian lama, ya biasa. Suami ya kerja cari waktu keluarga, istri ya melakukan rajin atau rumah tangga, ya dilakukan, tapi gregetnya sudah beda. Maka kembalilah, saya pasti kasih kembalilah kasih semula. Bagaimana? Ya waktu kamu pacaran, ingat kembali. Nanti bersama-sama terus makan, kalau makannya aja di sini. Pertama, kamu pegang tanganku, aku mau pegang komputer. Itu bangkitkan kasih semula. Ya. Jadi minta pada Tuhan dan kita mengingat kembali pada kasih semula. Nah, sudah, kenapa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sampai Tuhan berkata, tanpa melayani, tanpa karena kasih kuasa Roh Kudus, saudara, itu tidak ada artinya. Dalam. Maka jangan lihat, saudara, Tuhan pernah berkata ya, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku ngusir setan demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa tidak mengenal engkau? Tidak ada kasih Allah itu sendiri. Tidak ada api Roh Kudus. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan bilangin namanya. Tapi bukan karena dia,
tapi karena namaku, maka aku melakukan mujizat karena kamu pakai nama. Tapi beda kalau kita kasih mula-mula, Tuhan bekerja melalui kita, dipakai Tuhan. Jadi beda. Dan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Nah, kaki dian itu apa? Ya tempat api. Diambil apinya Roh Kudus tadi. Jadi melayani tetap melayani, tapi bukan dengan api Roh Kudus. Bukan dengan dirinya sendiri, dengan tujuannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Nah, maka saudara, maka perlu kita diperbarui. Jadi pada bersekutu kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan kasih daripada Tuhan. Lalu apalagi saudara? Api menimbulkan keinginan yang baru. Jadi saudara, untuk kita bisa membangun api, nanti kembali ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kembali pada kasih mula-mula, pertama kali kita mengenal Tuhan. Bukan begitu ya, hati itu mengumpul-kumpul. Baca firman itu senang banget ya saudara. Wah, hampir setiap hari doa puji Tuhan, baca firman saudara, senang dekat dengan Tuhan terus. Nah ini perlu dibangun. Maka gereja terus berusaha, ada pondok Daud ya, terus mengajak kita membaca firman Tuhan. Ayo baca firman Tuhan, kalau bisa 3 pasal. Saudara kalau baca karena dipaksa, saudara itu ya beda cerita saudara ya. Tapi Tuhan bangkitkan gairahku ya untuk membaca, jadi bisa menikmati ya. Jadi tidak perlu harus 3 pasal, tapi bisa menikmati, baca firman, menikmati, bisa menemukan. Itu beda cerita ya. Yang kedua, api keinginan yang baru. Filipi 3 ayat ke-8. Malahan segala sesuatu pada rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, Saulus dulu kan tadi saya katakan ya, dia seorang Farisi semua. Dan setelah mengenal Kristus, semua yang tak buang, semua saya buang, sudah anggap sampah untuk aku lebih mengenal Kristus. Jadi itu membuat kesadaran bahwa dengan usaha kita melakukan Taurat tidak sempurna, tidak bisa. Dan ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan benar. Ada 10 hukum Taurat, silakan Anda pilih mana yang bisa. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Tidak bisa sempurna saudara. Ya, hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Mungkin berkata, nomor 2 bisa, aku tidak pernah punya patung dan menyembahnya. Ya, kalau ada barang yang lebih berharga daripada Tuhan, daripada sesamamu, ya wis, berhalamu, mobilmu, serempet becak, buka matamu. Itu kan kamu memaki-maki ciptaan Tuhan. Mobil ciptaan manusia, kau hargai lebih daripada ciptaan manusia. Banyak tidak bisa lah saudara ya, saudara, jadi begitu. Jadi tidak bisa. Nah di sini keinginannya berubah. Sekarang mencintai Tuhan lebih daripada itu saudara. Meninggalkan hal-hal dunia yang dulu mengikat ya. Dan sekarang sudah lebih banyak kita bisa datang pada Tuhan lebih lagi. Kalau ada yang ikat rokok, kenapa ngerokok? Ayo, kenapa ngerokok? Sudah diancam loh ya. Jadi kalau iklan-iklan itu pemerintah dia baik ya, lucu saudara ya. Iklannya gede-gede gambarnya, sudah rokok dan kenikmatan seperti nikmat, tapi bawahnya digambar tengkorak saudara. Awas sakit jantung, awas kanker paru-paru, awas ini macam-macam, nekat. Karena nikmat saudara. Kenikmatan, nah keinginan kenikmatan itu harus dialihkan. Mindsetnya rokok itu tidak enak, rokok itu tidak enak, rokok itu tidak enak, rokok itu nyesek. Baru bisa lepas
dan kuasa Tuhan yang menolong. Ya. Tuhan sanggup tiba-tiba bisa lepas. Itu kesaksian Pak Tekno, ya. Staf gembala yang di Solo. Itu ya gitu cerita. Dulu terikat rokok, tapi pengenal Tuhan tiba-tiba lepas dari rokok. Tuhan sanggup, saudara. Nah, mulai berubah, saudara, keinginan kita lebih lagi, saudara sekalian, untuk dekat kepada Tuhan. Kalau dulu jadi jemaat saja, terus punya keinginan yang baru, aku mau melayani, aku mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Ambil satu, saudara, keinginan yang baru, melayani. Dulu hanya doanya ingin supaya kita diberkati, sekarang kita punya keinginan Tuhan pakai aku untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hidupku untuk jadi berkat bagi orang lain. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ada kesaksian ya, saudara sekalian. Jadi ketika dia ingin jadi berkat bagi orang lain, saudara sekalian, sekalipun di tengah kesusahan, tapi ingin jadi berkat. Ada seorang ibu yang punya anak, kebetulan anaknya itu kalau secara akademis itu nilainya kurang baik. Sudah dileskan, dia nilainya kurang baik. Tapi dia punya tetangga, anaknya itu pinter, ya. Tapi tidak punya biaya untuk kuliah. Dia sendiri juga bukan kaya berlimpah-limpah. Tapi Tuhan dorong, kamu biayai dia, supaya dia bisa kuliah. Kamu biayai dia. Gua anakku DP biayanya besar, kelas ini, kelas itu, ya saudara sekalian, kami didorong suruh biayai. Lalu dia ya sudah biayai, dia biayai sudah untuk kuliah anak tetangganya yang pintar dibiayai sudah, dan dia dibiayai. Berjalannya waktu tanpa dia sadari, saudara, tiba-tiba anaknya itu tiba-tiba nilainya jadi baik, jadi pintar. Ternyata ketika dia nabur, saudara, karena anak itu pintar dan dia menabur, dan Tuhan itu bekerja, dan kemudian Tuhan yang membuat anak itu, saudara, jadi cerdas. Karena Tuhan sanggup, saudara, ya, apapun Tuhan sanggup mengubahkan itu, saudara sekalian. Jadi kemudian itu sudah keinginan yang baru, ya, dan sekarang api yang baru menimbulkan komitmen yang baru. Kalau kita kasih yang baru, pasti membuat kita setia dan setia, saudara. Ya, memiliki komitmen yang baru, komitmen akan semakin berkobar di dalam hati kita. Tidak mungkin kasih tapi tidak disertai komitmen. Tidak mungkin, saudara. Kasih tidak disertai dengan kesetiaan itu tidak mungkin. Dengan komitmen tidak mungkin. Kasih bukan perasaan saja, tapi komitmen mengikuti tindakan nyata. Yang membuat pernikahan kuat bukan sekedar perasaan, tapi komitmen tetap setia, komitmen setiap hari, ya. Jadi ketika pernikahan, saudara sekalian, ya memang orang kalau menikah, saya kalau berkata nikah, saya sering tanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Kamu cinta dengan dia? Iya, cinta dengan dia. Kenapa kamu jatuh cinta dengan dia? Ya, coba lihat wajahnya. Kalau dia berkata dia cantik, lalu saya tanya sama si perempuan, pernah tidak pacarmu berkata kamu cantik? Ada yang berkata tidak pernah, Pak. Ada yang pernah, sering. Saya katakan supaya kamu tetap kamu harus belajar melihat pasanganmu memang cantik. Kamu harus senang dengan pasanganmu. Kamu harus suka, maka kamu bisa bahagia. Begitu kamu tidak suka, ya kamu buat neraka sendiri. Kawin dengan orang yang kau sukai, ya penderitaan. Ya ngomong, ya kuwi bodoh dewe, bodoh sendiri. Kalau sudah menikah, ya senang. Wes pokoknya senang dengan pasangan. Harus saya suka. Lihat sisi yang baik, lihat bagian yang baik. Suka, begitu suka, saudara. Dan karena dalam pernikahan juga begitu, ada ikrar janji yang membuat sebuah pernikahan tetap utuh karena pegang janji, komitmen dengan janjinya. Aku jadi suami setia bla 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 bla, aku istri, aku berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat saya setia bla bla bla. Ya, lakukan itu dengan komitmen, pasti rumah tangganya menjadi
kuat, butuh kuat. Tapi kalau ingin bahagia tadi saya ajari, senang ngomong pasanganmu, harus suka semuanya termasuk bau keringatnya. Awalnya mungkin baunya, tapi lama-lama sudah terbiasa. Begitu tidak ada pasangannya malah bingung, kok tidak ada ya. Jadi seperti itu saudara. Itulah Tuhan saudara ya. Tuhan itu ajaib. Tapi kalau kau senang, kau bahagia. Jadi harus memiliki komitmen untuk melakukan dalam segala hal. Dalam pekerjaan yang demikian, untuk berhasil ya kamu harus punya komitmen, memperjuangkan sampai akhirnya berhasil. Karena ada komitmen. Jadi saudara, kalau yang tidak punya komitmen pindah-pindah. Ini tidak jadi, ini tidak jadi, tidak punya fokus. Tapi kalau komitmen terus, pasti akhirnya terjadi, berhasil. Wow, kalau kita belajar dari Alpha Edison-nya, betul ya, yang menemukan lampu bicara. Nah, itu saudara. Karena dia komitmen, saya harus menemukan lampu bicara. Sampai terus berulang-ulang dia melakukan uji coba sampai ribuan kali. Tapi tidak putus asa. Akhirnya jadi. Yang memiliki Kentucky Fried Chicken, siapa itu? Sanders itu. Ya. Itu gitu. Nawarkan resepnya. Karena cara makannya pakai tangan. Dia itu sudah buat ayam goreng itu bersama keluarganya, yuk makan, tapi makannya harus pakai tangan. Bagaimana? Wah enak ini, wah sesuatu yang baru. Tapi orang bule saudara, orangnya tertib pakai garpu, pakai pisau, pakai sendok, dan pakai tangan. Suruh makan pakai tangan, itu tidak masuk akal. Tapi nekat ya, terus tawarkan sampai ribuan. Tidak ada yang mau. Akhirnya ada yang mau. Begitu mau boom, sampai ke seluruh dunia. Karena punya komitmen. Jadi orang yang berhasil salah satu memiliki komitmen dalam hidupnya. Demikian juga untuk kita berhasil di hadapan Tuhan, memiliki komitmen, setia. Kalau Allah sudah setia sampai mati, dialah kita juga. Tuhan, aku setia sampai mati. Itu tidak hanya pujian saja, setia sampai rambut memutih, aku tetap setia. Ya, tidak sekedar pujian, tapi benar-benar memiliki komitmen. Aku setia beribadah, aku setia melayani, aku setia di dalam kelompok sel, aku setia. Sudah, salah satu bentuk kesetiaan adalah ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti dari kasih adalah ketaatan. Jadi seperti Abraham, ketika Tuhan perintahkan dia, Abraham itu suruh keluar dari sana saudara. Kemana Tuhan tidak memberi petunjuk. Dia sudah mapan di tempatnya, tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia taat. Walaupun tempat yang dituju dia tidak tahu, tapi dia percaya. Dan dia berjalan sampai di tempat, dan Tuhan suruh dia melihat, kau bisa melihat, dan itu akan menjadi warisan sampai keturunan. Dan kemudian karena dia taat, diberkati dengan luar biasa. Lalu dia tidak punya anak, dan Tuhan memberikan anak satu-satunya yang dari Sarah. Lalu Tuhan suruh dia mengorbankan, dia taat. Dan akhirnya Tuhan bersumpah, Tuhan memberkati dia, dan semua bangsa diberkati oleh karena Abraham. Kita diberkati karena Abraham, karena iman Abraham itu. Jadi saudara, setelah kita percaya pada Tuhan, mari saudara sekalian kita memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Lalu berkat kalau kita punya kasih yang baru. New Love selalu membuka pintu menuju new wonders. Bukan kadang-kadang, bukan mungkin, tetapi selalu. Ini iman kita. Kita percaya dengan hati yang baru, itu membuka pintu bagi mujizat-mujizat baru,
bukan sekedar kadang-kadang, tetapi akan selalu ada. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu berakhir hancur, tenggelam, kalah, tragis. Tidak ada satupun. Benar, saudara. Orang yang benar-benar mengikuti Tuhan, yang setia dengan Tuhan, tidak pernah, saudara, membiarkan dia hancur, ya, tenggelam dan kalah. Tapi sebaliknya ada berkat yang tersedia, ada pintu yang terbuka, dan ada keajaiban yang disediakan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita baca Yeremia, saudara, memang dia banyak penderitaannya, saudara. Tetapi di situ penyertaan Tuhan itu nyata. Ya. Ada saja, saudara. Dia harus mengalami. Dia dimasukkan sumur, ya, tidak dikasih makan cukup, tapi tetap ada perlindungan. Ya, dia sampai Tuhan, Tuhan aku ikut kamu mengalami seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Ya, tapi dibalik itu semua Tuhan bawa, saudara, ada rencana-rencana yang indah di dalamnya. Ada penyertaan Tuhan. Kadang-kadang diizinkan, tapi di situ dibaliknya ada Tuhan yang menyertai, yang membuat dia bisa tetap bersyukur, dan dia bisa melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang terjadi. Jadi sudah dikasih Tuhan. Lalu juga Salomo, saudara, ya, ketika dia diangkat jadi raja, wah, cinta Tuhan, maka dia ingin memberikan korban persembahan yang besar. Dia cari tempat pengorbanan yang terbesar di Gibeon, lalu dengan ribuan korban dipersembahkan dengan tulus hati sampai hati Tuhan tersentuh. Maka malam harinya Tuhan menampakkan diri, lalu berkata pada Salomo, Salomo, apa yang aku minta akan kuberikan. Apa saja yang kamu minta. Kamu minta kekayaan, kamu minta umur panjang, kamu minta musuhmu mati. Suruh minta, saudara, apa saja yang kau minta akan kuberikan. Salomo ini rendah hati. Tuhan, aku hanya beri aku hikmat supaya aku bisa mimpin umatmu. Wow, saudara, ini menyentuh hati Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat, kasih aku kebijaksanaan supaya aku bisa mimpin umatmu, supaya aku bisa mimpin bangsamu, bisa mimpin anak-anakmu. Wah, Tuhan tersentuh. Apa yang tidak diminta Tuhan beri. Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan memberikan kekayaan. Nama di atas semua nama. Bukan itu ya. Nama lebih dari raja-raja yang lain. Nama di atas segala namanya Tuhan Yesus, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan sedemikian rupa, ya, ketika dia mengasihi Tuhan seperti itu. Orang yang cinta Tuhan sedemikian rupa, ya seperti Daud, saudara. Ya. Dia tidak perlu ada kesempatan atau tidak, dia tetap mencari Tuhan. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sehingga hatinya tetap terus, ya, ada dalam berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari hal ini juga ada kesaksian, ya. Kesaksian mau baca sendiri, ketika dia rambutnya rotok, akhirnya dia disembuhkan. Setelah disembuhkan, dia setia beribadah. Kalau di gereja yang lama itu 2 kali, benar-benar setiap waktu saya 2 kali ya 2 kali datang. Itu bukan kadang-kadang, setiap minggu dia lakukan. Benar-benar itu membentuk dia cinta Tuhan. Lalu setiap seminar itu diikuti. Lalu di gerejanya ada sekolah Alkitab, ya. Ada kayak sekarang kita di tempat kita som, ya dia ikuti. Semua kegiatan di gereja itu diikuti. Lalu kalau ada kegerakan jajiman, dia ikut. Itu membentuk pribadinya dia. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia terus lakukan. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Sampai akhirnya jadi gembala sidang. Sampai gereja yang besar seperti ini, tidak berubah. Kesetiaannya, cintanya Tuhan, pikirannya hanya Tuhan, untuk Tuhan. Sudah segini, ya kalau pendeta lain sepeda apa boleh masalah, saudara. Tapi dia
Apa yang Tuhan ingin memuliakan Tuhan lebih dan lebih, tak perhatikan seperti itu. Karena dari sejak mulai dia mengenal Tuhan, dia tidak berubah. Terus saudara, apinya dibangun, cintanya pada Tuhan terus dibangun. Maka nggak heran saudara, kalau diberkati lebih dari yang lain, ya tidak usah heran diberkati saudara. Ya, lalu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan saudara, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang penting sekarang kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan memberikan hati yang baru, kasih yang baru. Mari kita terima dan kita terus sudah hidup dalam kasih-Nya. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang pada akhirnya semuanya akan menjadi baik sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jangan bimbang saudara, tetap percaya. Saya juga teringat ya, jadi papahnya Rudy, Pak Tarjo, setia. Begitu dia terpanggil setia. Lalu naik turun saudara ya, wah dilarang di sini, dikelopok. Oh, gak mau menyerah saudara. Berusaha, tetap bagaimana? Terus berusaha saudara. Tuhan setia. Dan Tuhan membuat indah pada waktu. Pada hari terakhirnya, saya yakin dia ya tidak nyadari kalau itu hari terakhir. Masih baru diperiksa, dokter sudah pesan, ya terima kasih dok, Tuhan berkati. Dokter pulang sebentar dipanggil Tuhan. Itu saudara, dokter berkata, Pak, hasilnya baik ini, menuju baik, sehat. Ini kan berita yang baik bagi dia, dan begitu baik. Tuhan bilang, itu Tuhan itu setia dengan anak-anaknya, membuat segala sesuatu indah pada waktu. Pasti saudara, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dia setia pada orang yang mengasihinya. Bahkan penting kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan setia pada kita. Dan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, pasti tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, musik sikat WL bisa maju. Ya, kita akan pujikan pujian untuk kita masuk dalam doa. Tuhan mati kita berfaedah. Mengasihi lebih sungguh lagi, mengampuni, melayani lebih sungguh lagi. Bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama pujian ini. Tidak sekedar hanya keluar dari bibir mulut kita, tapi sungguh dalam hati kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
dengan pengampunan yang sempurna. Amin. Dengan darah dan nyawa-Mu Tuhan, Yes. Kau mengampuni menebus dosa kami. Amin, ya Tuhan. Tuhan, beri kami hati Ya. untuk mengampuni sesama kami. Yes. Tolong kami, beri kami kemampuan, Ya. beri hati yang baru Ya, Tuhan, Bapak. supaya kami bisa mengampuni Yes. mereka yang bersalah pada kami. Ya, Bapak. Tuhan, beri kami hati lebih lagi mengasihi Yes. Engkau, karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Amin. Dan pada hari ini kami boleh mendengar firman Engkau memberi hati yang baru, roh yang Amin. baru bagi Amin. kami Tuhan. Ya. Perbarui hati kami, Amin. perbarui kasih kami Amin. Tuhan, sehingga di dalam kami beribadah dengan hati yang penuh cinta Amin. kasih kepada-Mu Tuhan, dengan kasih yang semula. Amin. Terus Tuhan, beri kami Ya. terus api Roh Kudus, Amin. api kasih-Mu Tuhan, Amin. sehingga api kami tidak Yes. menjadi luntur, Amin. tidak meninggalkan kasih semula. Yes. Amin. Kami mau kembali pada kasih semula kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mau berikan hati yang baru, roh yang baru bagi kami Tuhan, untuk kami bisa melayani dengan Yes. hati yang mengasihi kami. Amin. Sehingga saat kami melayani kami dengan sukacita, Yes. dengan bungai, karena itu sebuah anugerah yang Tuhan Amin. berikan. Yes. Kalau kami boleh melayani Kau Tuhan, kami boleh melayani pekerjaan, Amin. kami boleh menjadi alat bagi Amin. kemuliaan untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati setiap kami, sehingga kami memiliki hati yang baru yang Tuhan berikan, roh yang baru untuk kami taat kepada-Mu Amin. Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan proyek yang Tuhan sudah berikan bagi gereja kami, Amin. yaitu Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri akan membuka jalan. Kalau Yes, sempat amin. saat ini Tuhan Di jalan ada Yesus, kuasa-kuasa Tuhan. yang sedang menghalangi, Ya, kami Yesus, berdoa Tuhan. dalam nama Tuhan Ya, Yesus, Yesus, Tuhan. oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh pertolongan-Mu Yes, Tuhan, Kau amin. buka Tuhan, Amin. sehingga sungguh-sungguh proyek ini bisa berjalan Amin. kembali Di dengan jalan baik Yesus, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua hanya untuk-Mu bagi Amin. kemuliaan-Mu Amin. Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang berkarya lebih dan lebih lagi. Juga Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami membalas akan cinta Yes. kasih-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau persiapkan hati setiap kami Tuhan, Yes. untuk kami bisa memberikan yang terbaik Amin. bagi kemuliaan-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kurang kasih kiranya. Siapkan hati kita. Kurang kasih tidak. Tuhan, kami mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Persembahan tanpa kehausan hanya menjadi ritual. Tetapi persembahan yang dibakar oleh kehausan itu menjadi altar api. Amin. Mari angkat persembahan kita. Tuhan, ini bukan sekedar formalitas, ini bukan sekedar rutinitas, tetapi adalah cintaku kepadamu. Inilah hatiku, inilah kehausanku. Saya percaya Tuhan, Kau meresponi kehausan kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap persembahan kami. Semua datang daripada-Mu untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami, sehingga menjadi benih bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan dengan sukacita, dengan penuh hati yang bergembira Tuhan. Semua datang daripada-Mu Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Karena bersama-sama. Haleluya. 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 Shalom, perkenalkan saya Novi dan ini suami saya. Nama saya Arta Enta. Saya adalah full timer media di Gereja Keluarga Allah ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan pada keluarga kami. Selama ini rumah yang saya tinggali ini adalah rumah kontrakan.
sudah hampir 2 tahun kami menempati rumah ini. Pertengahan Februari kemarin, yang punya rumah menghubungi saya. Mbak, maaf, rumahnya tidak bisa diperpanjang lagi karena rumah tersebut ada masalah di keluarga mereka. Saya berdoa, Tuhan berkati kami supaya kami dapat untuk menyewa rumah lagi, atau berkati kami agar kami diloloskan untuk berhutang simpan pinjam UMKM supaya kami dapat menyewa rumah lagi. Mama saya juga pesan kepada saya, nanti kalau ngontrak rumah yang baru yang sekitar sini saja, karena mama saya jualan es dan sudah cukup laris di daerah ini dan bisa bayar utang kalau kami diizinkan untuk utang disimpan pinjam itu. Saya ingat firman Tuhan yang disampaikan Pak Obaja dan Pak Jo untuk doa profetik. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, doanya saya revisi ya Tuhan. Saya maunya rumah dan tidak berhutang. Nah, saya bilang lagi sama mama saya, Mah, doaku tak ganti. Aku maunya rumah, maksudnya punya rumah sendiri entah dimanapun dan tidak berhutang. Mama tidak usah jualan lagi, tidak usah ngoyo cari uang buat bayar hutang. Mama santai aja di sini, ngomong cucu, ngomong anak saya maksudnya. Nah, saya kalau berdoa bangun tidur, mau tidur saya doanya, Tuhan saya mau punya rumah sendiri, tidak berhutang. Saya ke Pondok Daud, saya juga berdoanya sama Tuhan, saya mau rumah sendiri, tidak berhutang. Waktu Sabtu yang lalu, saya ikut pelayanan di Mission Terpumas. Di sana Pak Obaja punya tema iso raiso kudu iso, iso raiso kudu iso. Saya juga profetik, iso raiso kudu iso, punya rumah sendiri Tuhan dan tidak berhutang. Lalu minggunya setelah pulang ibadah, suami dihubungi oleh bapak mertua saya. Terus setelah itu saya pulang ke rumah dan saya bicara dengan bapak dan ibu. Tiba-tiba bapak dan ibu bilang, ini tak kayak rumah ya, ini jeruk sawit gitu. Setelah itu saya chat istri saya bilang, Bun, doamu terjawab, bapak kasih kita rumah. Nah, waktu saya baca chattingnya itu, saya langsung, ini beneran enggak kak? Baru kemarin aku minta saya punya rumah Tuhan, langsung digenapi sama Tuhan. Setelah pelayanan saya selesai, saya sorenya sama suami ke rumah orang tua, lalu diantar ke rumah yang diberikan pada saya di Jeruk itu. Saya di situ nangis tuh, Tuhan, ini aku dapat rumah sendiri Tuhan, tidak berhutang Tuhan, ini rumahku. Terus saya terima kasih Tuhan, langsung digenapi. Besoknya saya ajak mama saya untuk lihat rumah tersebut. Di rumah orang tua saya, di sana ada motor adik saya. Toto, ini sepeda motor untuk Mbak Novi pelayanan dari adiknya suami. Saat itu saya menangis, ya Allah Tuhan. Ini enggak new wonder Pak, ini double new wonder Tuhan. Dikasih rumah, dikasih motor, Tuhan genapi semuanya. Motornya lebih baik daripada yang saya punya saat ini. Yang sering saya sebut motor tua bangka. Karena sering rusak ini, rusak itu, pengeluaran ini, pengeluaran itu. Tapi Tuhan gantikan dengan motor yang bagus, yang baik untuk pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak tetap rajin ibadah, Pondok Daud, dan perkatakan doa profetik dalam doa saudara Bapak Ibu sekalian. Pasti new wonder terjadi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara. Saya sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara.
Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun saudara, selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi saudara. Sehingga sejak pulang saudara ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit, baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami, yang belum saudara bisa tanya. Oh, setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api saudara. Waktu kita UC kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan. Yang sudah pernah ikut, ayo jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo saudara, nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya saudara, bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan, tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan Tuhan, setiap jemaat bertumbuh, setiap jemaat mengalami breakthrough, setiap jemaat hidup penuh kemenangan, hidup penuh keberhasilan, hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak saudara bisa tangkap sungguh-sungguh, dan nanti di UC saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa, yang membuat saudara menyala kembali, yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati. Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisha Basutopo dari Sound of Praise dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, keluarga lokal Kalungan yang luar biasa. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Aditya yang membagikan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Api yang dari Tuhan menghanguskan setiap kita, membangkitkan setiap roh kita lagi untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada cinta mula-mula kita ketika kita mengenal Tuhan, ketika pertama kali kita melayani kepada Tuhan, untuk kita bisa terbakar api roh kita untuk selalu taat, selalu komitmen kepada Tuhan sampai Wonder benar-benar digenapi dalam setiap kehidupan kita. Saya akan menyampaikan informasi kegerakan untuk pagi hari ini untuk pendaftaran Unlimited Conference 2026 untuk periode April sampai dengan Mei 2026 untuk KTA tanpa konsumsi sebesar 300.000, kemudian dengan konsumsi sebesar 450.000. Kemudian untuk non KTA tanpa konsumsi sebesar 350.000 dengan konsumsi sebesar 500.000. Kemudian untuk promo spesial passover untuk diskon Rp50.000 periode tanggal 3 April sampai tanggal 5 April sampai hari ini saja. Untuk yang KTA tanpa konsumsi dari 300.000 menjadi 250.000. Kemudian dengan konsumsi dari 450.000 menjadi 400.000
Kemudian untuk non KTA tanpa konsumsi dari 350.000 menjadi 300.000. Kemudian untuk konsumsi dari 500.000 menjadi 450.000. Kemudian untuk Komsel minggu ini sudah mulai berjalan lagi setiap hari Selasa sesuai dengan wilayah KKS masing-masing. Kemudian untuk Pondok Daud untuk minggu ini hari Jumat jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk ibadah dan ibadah tin hari Sabtu jam 6 sore onsite di gereja juga. Kemudian untuk Kids Impact Service hari Minggu jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah Kids Impact untuk spesial Paskah hari Minggu tanggal 12 April 2026 jam 11 siang onsite di gereja. Kemudian untuk pastoral service Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor Sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian Bapak Ibu bisa terus mengupdate dan juga mengikuti perkembangan info kegerakan sosial media KA Pekalongan di Instagram, di TikTok, YouTube, dan juga di Facebook KA Pekalongan. Kemudian untuk program terbaru Keluarga Allah Pekalongan, kita akan mengadakan retreat encounter, pemulihan luka batin, pemulihan luka jiwa, dan juga perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akan kita adakan pada 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 1 dan 2 Mei 2026, 2 hari 1 malam. Adapun biaya pendaftarannya sebesar 50.000. Pastikan Bapak Ibu bisa segera mendaftar karena untuk kita bisa menyesuaikan dengan konselor dari tim Keluarga Allah Jogja. Kemudian Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor Sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan untuk informasi lebih lanjut. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 15 Maret, nanti ditutup sampai tanggal 22 April 2026. Baik, sekian untuk informasi gerakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan untuk Pastor Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan. Hari kebangkitan Yesus Kristus dan kubur itu kosong. Kabar itu mengubah segalanya. Kuasa kebangkitannya 2000 tahun yang lalu masih bekerja sampai dengan hari ini. Bukan hanya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, tetapi juga pada hari yang ketiga Dia bangkit kembali dari kematian. Kiranya momen Paskah ini bukan hanya perayaan, tetapi menjadi momen di mana Tuhan memperbarui hati. Jika Dia sanggup bangkit dari kematian, tidak ada yang terlalu mustahil untuk dibangkitkannya kembali. Dia sanggup membangkitkan imanmu kembali. Dia sanggup membangkitkan kasihmu kembali. Saya berdoa di momen Paskah ini, kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan saudara kembali sehingga mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam Yesus. Selamat merayakan Paskah, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena cintanya bukan kita yang mengejar Tuhan, tetapi Tuhan yang mengejar kita untuk menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri gereja Tuhan, disenyum kanan kiri mengatakan bersyukur, bersyukur buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, memberi kemenangan bahkan lebih dari kemenangan. Karena
Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini mau membuktikan Tuhan, tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Hari ini membuktikan Engkau bangkit dari kematian. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu di Jumat Agung, dan hari ini membuktikan Engkau bangkit. Kuasa kebangkitan itulah yang akan membawa kami, Tuhan, untuk selalu berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Paskah ini, kebangkitan ini, biarlah kami memiliki kasih yang mula-mula kembali, kasih yang tanpa syarat Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar untuk mengampuni. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kekuatan Bapa. Kami tahu keadaan dunia sedang tidak baik, tekanan bertubi-tubi Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan itu yang kami alami hari ini, dan kami bisa melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu itulah Tuhan yang mendorong kami untuk selalu melekat penuh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan sangat percaya, biarlah penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kami, dan kami semakin melekat dan Bapa, ajar kami punya ketaatan Tuhan, dan berilah kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa melakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami begitu luar biasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus buat Pak Aditya. Pakai hidupnya Tuhan, pakai keluarganya Tuhan, untuk melayani-Mu dimanapun beliau berada. Dan apa yang dibutuhkan Tuhan sudah cukupkan. Berkati hidupnya Tuhan, biar sinar kemuliaan-Mu ada terpancar dalam kehidupan Pak Aditya. Dan dimanapun pelayanannya, dimanapun berada pelayanannya, ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya rema-Mu itu akan kami bawa, dan kami akan lakukan setiap hari. Sebelum kami pulang, mari jemaat kita sama-sama aminkan doa berkat ini. Angkatlah kedua tangan-Mu. Diberkatilah hidup-Mu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluar masuk-Mu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi-Mu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan, apa berdoa yang susah Tuhan sudah hibur. Amin. Yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar. Amin. Dan yang sakit, hari ini kuasa kebangkitan-Mu juga menyembuhkan Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Bentar kita jangan pulang dulu, kita akan berfellowship bersama, ada perjamuan kasih di luar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bio.